Baiklah, kami dari kelompok finansialisme menurut Dostoevsky. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Amar, Alvin, Fatur, saya sendiri Varen, George, Ale atau Awari, dan juga Razak, lalu Salisa. Bisa dilanjut? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai biografi Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky lahir pada tanggal 11 November 1821 di Moskow, Rusia. Beliau adalah seorang novelis, esais, dan filsuf Rusia terkenal, terbesar dan paling berpengaruh dalam sastra dunia. Karya-karya Dostoevsky mengeksplorasi tema-tema psikologis dan filosofis yang mendalam, menggali kompleksitas sifat manusia dan juga perjuangan uh, eksistensial individu. Latar belakang Dostoevsky memainkan peran penting di dalam membentuk pandangannya tentang dunia. Ia dibesarkan dalam keluarga Rusia Ortodoks yang taat dan latar belakang agama yang kuat. Ini sangat mempengaruhi karyanya. Sepanjang tulisannya, Dostoevsky dapat dipandang sebagai seorang pembela Ortodoks Rusia, sering mengeksplorasi tema-tema ini. Novel-novelnya seperti Kejahatan dan Hukuman, Saudara Karamazov, dan Orang Idiot menggali dilema moral dan spiritual yang dihadapi karakter-karakternya. Dan ia menyajikan pemahaman yang mendalam tentang jiwa manusia dan kapasitasnya untuk kedermawanan dan kejahatan. Selain keyakinan agamanya, karya-karya Dostoevsky juga menunjukkan wawasannya yang mendalam dalam psikologi. Ia terpesona oleh kompleksitas perilaku manusia dan karakter-karakternya. Seringkali memiliki nuansa psikologis, berjuang dengan konflik batin, rasa bersalah, dan juga ambigu moral. Eksplorasi Dostoevsky terjol dalam bidang psikologi dan pendahulu perkembangan disiplin ini. Dostoevsky juga merupakan seorang ideolog dan kritikus sebuah filsafat yang menolak eksistensi makna atau nilai-nilai objektif. Ia terlibat dalam perdebatan polemis dengan intelektual lain pada zamannya, termasuk rekan sejahatnya, yaitu Nikolai Chernyshevsky. Tulisan-tulisan Dostoevsky seperti Catatan dari Bawah Tanah memberikan kritik yang pedas terhadap pemikiran rasionalis dan memperjuangkan kembali nilai-nilai tradisional dan penembusan spiritual. Selanjutnya, Dostoevsky menunjukkan kecenderungan romantis dalam karyanya, mengambil inspirasi dari eksplorasi tema-tema hasrat, idealisme, dan juga perjuangan kebebasan. Novel-novelnya seringkali menampilkan konflik emosional yang intens dan menggambarkan karakter-karakter yang didorong oleh keinginan dan hasrat mereka. Silakan dilanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan eksistensialismenya Dostoevsky. Pertama kita bahas dulu pengertian dari eksistensialisme. Jadi secara definitif, eksistensialisme adalah gerakan filosofis yang mengeksplorasi sifat keberadaan manusia, kebebasan, dan pencarian makna individu di dunia yang sering kacau dan tidak masuk akal. Nah, eksistensialisme Dostoevsky ini kita ambil sebenarnya dari karya-karya. Jadi Dostoevsky ini nggak kayak Sartre yang menyatakan pemikiran eksistensialismenya secara lugas itu, tapi eksistensialisme ini diambil dari karya-karyanya. Nah, itu diambil dari bukunya yang berjudul Notes from Underground. Jadi Dostoevsky menyajikan sebuah narasi yang isolatif, getir, dan kontradiktif yang mempertanyakan tujuan keberadaannya dan menentang norma-norma masyarakat. Yang dimana dalam buku ini dijelaskan tema keterasingan, kecemasan eksistensial, dan perjuangan individu untuk originalitas. Next. Oke, ini pembahasan singkat dari novel Notes from Underground yang jadi acuan utama eksistensialisme Dostoevsky. Jadi novel ini tuh mengeksplorasi tema kebebasan, keaslian, dan konfrontasi individu dengan absurditas hidup. Manusia bawah tanah, itu pengertian bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan secara literal, sering melakukan sabotase diri, bertindak melawan kepentingan terbaiknya sendiri, dan menikmati penderitaannya sendiri.
Dia membenci pandangan deterministik tentang sifat manusia dan menolak gagasan bahwa individu dapat direduksi menjadi makhluk yang dapat diprediksi dan rasional. Sebaliknya, ia merangkul sifat kemanusiaan yang kontradiktif, mereka kapasitas irasionalitas, tingkah, dan kehendak bebas. Jadi, melalui karya Notes from Underground ini kayak Dostoyevsky tuh memancing para pembaca untuk kembali merenungkan eksistensialisme hidup kita sebagai manusia. Maka itu kenapa Dostoyevsky digolongkan sebagai pemikir eksistensialis. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai salah satu konsep yang lumayan sering muncul dalam novel-novelnya Dostoevsky, yaitu konsep epiphany. Dalam karya-karya Dostoevsky, momen epiphany menggambarkan lapisan terdalam dalam kehidupan manusia. Jadi, eksistensi manusia yang seutuhnya, yang sebenarnya, yang tidak dihalang-halangi oleh suatu tidak dihalangi filter apapun itu biasanya muncul ketika momen epiphany, yaitu momen ambang hidup manusia ketika dia ada di ujung tanduk. Nah, momen epiphany ini eh, kata William James diidentifikasikan memiliki karakteristik yang lumayan mistikal atau ya metafisik mungkin ya, dihubungkan dengan kekuatan superior power dari Tuhan, dan dia mendadak hadir secara tiba-tiba, menekankan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai makna hidup, spiritualitas yang itu tercermin dalam karya-karya Dostoevsky. Nah, misalkan ada di slide selanjutnya itu pada Punishment and Crime ada tokoh Raskolnikov, ia seorang mahasiswa, ia membunuh seorang perempuan, bukan seorang mahasiswa ya, membunuh seorang perempuan yang dianggap keberadaannya merugikan masyarakat. Sepanjang cerita berlangsung, ia mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Ia kemudian mengalami momen epiphany setelah tidak tahan atas penderitaan batin dari rasa bersalah yang dialaminya. Ia mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Jadi ketika ia membunuh orang, walaupun membunuh orang atas dasar bahwa wah ini orang nyusahin masyarakat, membebani masyarakat, sampah masyarakat, lalu ia bunuh, ternyata ada pergolakan batin yang bikin dia stres mungkin ya, depresi gitu. Akhirnya momen epiphany ini muncul secara langsung, membuat dia tertekan dan memikirkan tentang makna hidup dan apa yang seharusnya ia lakukan dalam hidupnya. Akhirnya ya ia nggak tahan, terus bersembunyi dan mengaku salah dan menerima hukuman. Epiphany dalam eksistensialisme Dostoevsky menunjukkan bahwa manusia harus menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan tentang dirinya sendiri dan perlu mempertanyakan makna hidupnya. Melalui epiphany ini, karakter-karakter Dostoevsky berjuang untuk menemukan tujuan hidup, menghadapi konsekuensi tindakan mereka, dan mencapai kedewasaan spiritual. Ini juga lumayan mungkin terpikirkan dari cerita bahwa Dostoevsky ini diceritakan menerima hukuman mati, lalu di titik-titik terakhir hukuman mati itu ternyata muncul penolong, dan di titik-titik sebelum ia dieksekusi itu datang momen epiphany di mana dia akhirnya merasakan bahwa wow, kehidupan ini indah. Ternyata hal-hal yang ia tidak lihat sebelumnya di titik kematiannya itu menjadi bermakna, dan hal-hal seperti itu. Ini dalam konteks eksistensialisme menunjukkan bahwa ada momen yang memaksa manusia untuk menjadi lebih clear, lebih jujur, lebih asli gitu. Dan ini ditimbulkan dari tekanan
tekanan psikologis dan juga dorongan ilahiyah ya kalau kata Dostoevsky ini. Ada highest perception of beauty yang muncul dan menunjukkan juga bahwa manusia itu tidak ideal, dan Epiphany membongkar kondisi ketidakidealan itu, dan ya menunjukkan bahwa ya kehidupan ini hanyalah momen di antara kehidupan ini hanya momen di antara kelahiran dan kematian aja. Next. Selanjutnya adalah Stavrokin. Secara singkat, dia adalah tokoh pada bagian Demons yang menjadi pusat filosofis dari dinamika spiritual dari Dostoevsky. Karakter yang sulit dipahami oleh sebab pengaktualisasiannya yang dilakukan secara samar-samar dengan plot yang terbentuk. Stavrokin melakukan banyak pertukaran dialogis yang eksistensial dengan banyak tokoh lain untuk mencari ide dan terkait kehausan dia dengan dorongan eksistensialnya. Namun di akhirnya dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Nah, untuk mengetahui kadar dan hubungan eksistensialismenya, kita menuju ke slide berikutnya. Nah, tentang Stavrokin, pencerahan Stavrokin mengandung dua penglihatan yang terpisah, mimpi utopis dan halusinasi yang menghantui. Dalam hal ini, aspek halusinasi adalah kehadiran konstan yang mendasarinya. Merujuk pada penglihatan Stavrokin pada Matryoshka, seorang anak tak berdosa yang ia perkosa dan bunuh diri. Jadi dalam ceritanya, Stavrokin ini membunuh Matryoshka, dan si anak perempuan ini akhirnya bunuh diri karena mendapati penderitaan yang dilakukan oleh Stavrokin. Nah, namun Stavrokin ini asal muasalnya dia untuk membunuh dan melakukan pelecehan seksual terhadap Matryoshka itu didasari oleh keinginan dia untuk merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Di poin kedua, Stavrokin berperilaku menghina dan arogan terhadap orang lain karena dia membawa di dalam dirinya cita-cita dunia yang sempurna yang standar kebaikannya gagal dicocokkan dengan orang dalam hidup. Jadi dia pengen bahwa apapun yang dilekatkan oleh sosial, dia pengen melawan, dia pengen memberontak dengan cara melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang dianggap baik oleh non sosial. Salah satunya tadi membunuh anak kecil, dan juga melakukan sifat yang arogan atau menghina. Dalam poin ketiga, apa yang menjadi pusat pencarian Stavrokin adalah penguasaan diri. Dalam pengakuannya kepada Tihon, dia berulang kali menekankan bahwa dia selalu memilih untuk bertindak sesat atau kejam dan impulsif. Nah, dalam narasinya, Stavrokin memang begitu dibenci oleh orang Rusia karena sifatnya yang buruk. Nah, untuk momen eksistensialnya kita menuju ke slide berikutnya. Nah, berbicara dalam buku Dostoevsky, dia mengakui bahwa hidup untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia ingin berambisi untuk berpisah dari orang lain gitu. Saya sendirian dan saya hidup untuk diri saya sendiri gitu. Bagi Mens, salah satu seorang yang mengkajinya, ketidakmampuan Stavrokin untuk percaya pada yang absolut berasal dari liberalismenya yang hati. Alih-alih pengen mencari revolusi moral, tapi Stavrokin justru dirasuki oleh nihilisme, mengakui ketidakberdayaannya, termasuk ketidakberadaannya dirinya sendiri gitu. Nah, dalam pencerahannya, dia dipanggil untuk menerima beban asal muasalnya untuk menghindari pencariannya yang terdelusi akan asal muasal dirinya sendiri yang eksklusif. Jadi seakan-akan kita dilempar nih dalam dunia dan ya udah gitu, sesuatu yang beban, dan dari situ Stavrokin pengen menghilangkan itu semua gitu. Dia melakukan kejahatan untuk merasakan dan mengatasi rasa bersalah moral yang ditimbulkan oleh tindakan ini dalam diri. Melepaskan dirinya dari ketergantungan pada orang lain dengan menjadi acuh tak acuh terhadap rasa sakit, dia akan melahirkan dirinya kembali sebagai manusia di luar rasa bersalah dan penderitaan manusia. Kira-kira begitu momen eksistensial dari Stavrokin. Bisa dilanjut ke pembahasan berikutnya.
Oke, selanjutnya kita masuk dalam bagian Alyosha Karamazov. Sebagaimana yang udah dijelasin sama George tadi, perihal bahwa eksistensial Dostoevsky ini diambil dari kisah-kisah novel narasinya. Ini masuk dalam novelnya yaitu The Brothers Karamazov, di mana Dostoevsky ada satu karakter bernama Alyosha Karamazov. Dostoevsky menggambarkan Alyosha ini sebagai pahlawan dalam bukunya yang berjudul The Brothers Karamazov, dan mengklaim bahwa buku tersebut adalah biografi, bisa dibilang begitu, untuk Alyosha. Alyosha adalah seorang pemuda tampan berusia sekitar 20 tahun yang luar biasa karena iman agamanya yang sangat matang. Dia tidak egois dan cintanya yang besar terhadap umat manusia. Alyosha secara alami baik. Cintanya terhadap sesama manusia adalah bagian dari kepribadiannya, dan dia jarang harus berjuang melawan godaan atau keraguan. Dia menghabiskan energinya melakukan perbuatan baik untuk sesama manusia dan mencoba jujur mungkin untuk membantu mereka menjadi lebih bahagia dan terpenuhi kebutuhannya. Alyosha tidak menghakimi dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memahami psikologi orang lain. Dia pintar secara sosial, pintarlah secara sosial dan emosionalnya. Meskipun kebaikan yang tak tergoyahkan dan hal baik yang bisa ia berikan kepada sosial, Alyosha memiliki kepribadian yang lembut dan mudah bergaul, menyebabkan hampir semua orang yang mengenal Alyosha mencintai Alyosha. Bisa dilanjut? Momen eksistensi dari Alyosha ini, karena Alyosha ini orang yang tidak naif atau bisa dibilang juga polos. Ia memahami kejahatan manusia dan beban dosa, tetapi dia berlatih pengampunan secara universal, di mana agama Alyosha adalah dasar dari karakternya yang bisa dibilang cukup sempurna ya untuk dibicarakan sebagai manusia yang baik. Imannya pada Tuhan yang penuh kasih diperkuat oleh hubungannya yang erat dengan Father Zosima, seorang pastor. Dalam buku tersebut memperkuat cintanya pada umat manusia dan kemampuannya yang besar untuk berbuat baik. Bahkan ketika Alyosha mengalami keraguannya selalu diselesaikan oleh komitmennya untuk berbuat baik. Pada akhir novel, Alyosha telah menjadi perwujudan matang dari ajaran Zosima, dan dia bahkan membantu menjamin warisan Zosima dengan menyebarkan ajarannya di antara anak-anak sekolah, dan anak-anak muda di kota yang sangat menyukai Alyosha. Bisa dilanjut? Nah, sekarang berlanjut ke konsep being with in Father Zosima's teaching. Konsep being with sendiri ini adalah konsep yang sebelumnya digagas oleh Martin Heidegger. Dia menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk yang being with others atau being in the world, dalam artian yang selalu terjalin dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam novel yang berjudul The Brother Karamazov, Father Zosima ini digambarkan sebagai seorang pastor dan merupakan tokoh yang paling bijak lah daripada tokoh-tokoh lainnya. Nah, kutipan dalam novel tersebut yang bisa kita lihat bahwa once in the infinity of existence, unmeasurably by time or space, a spiritual creature, upon its appearance on earth, is given the power to say I am and I love, dan seterusnya. Pernyataan Father Zosima tersebut menyiratkan bahwa pada asal mula kesadaran manusia adalah pemenuhan, dalam artian mengakui dirinya dalam cinta yang aktif dan hidup untuk orang lain. Ini merupakan sebuah aksioma etis terkemuka yang berulang kali muncul dalam ajaran terakhir Zosima, bahwa setiap orang dari kita bertanggung jawab atas orang dan atas segalanya. Zosima menasihati para pembaca untuk mencintai orang dalam dosa mereka. Ia menyebutkan bahwa jenis cinta tersebut sebagai bentuk cinta yang
paling menyerupai cinta Tuhan kepada umatnya. Ini ada 3 pelajaran yang dapat kita petik dari Father Zosima, bahwa yang pertama, Father Zosima mengajarkan bahwa cinta tulus dan belas kasihan adalah dasar dari spiritualitas yang sejati. Dalam artian ia mempromosikan bahwa rasa komunitas dan mendorong orang untuk terlibat dalam tindakan kebaikan, pengampunan, dan pengertian. Yang kedua, Father Zosima menentang akan prinsip individualisme yang didorong oleh ego dan keegoisan yang sering mendominasi interaksi di antara umat manusia. Ia menekankan perlunya sebuah empati dan hubungan manusia yang tulus, memperjuangkan rasa persatuan dan dukungan bersama di antara orang-orang. Yang ketiga, konsep being with ini merupakan sebuah cerminan eksplorasi dari Dostoyevsky tentang kondisi manusia yang pada saat itu sedang melakukan pencarian penembusan spiritual dan moral. Ia menyoroti dampak yang mendalam dari hubungan yang otentik dan kekuatan transformatif cinta dan belas kasihan dalam menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Kesimpulan dari Father Zosima ini bahwa konsep being with yang ia ajarkan menegaskan bahwa pentingnya hubungan manusia yang tulus berdasarkan empati dan cinta tanpa pamrih sebagai jalan menuju pemenuhan pribadi dan kehidupan bersama. Hal ini menjadi pengingat akan kemanusiaan kita yang bersama dan potensi untuk perubahan transformatif melalui tindakan belas kasihan dan pengertian. Oke, selanjutnya ada Leaping Forward into Death dari Kirillov. Yang pertama itu ada Authentic and Inauthentic Being Towards Death in Heidegger. Ya, menurut Heidegger dalam kehidupan sehari-hari manusia takut akan kematian, seolah-olah itu adalah peristiwa yang akan datang, bukan proses yang terus-menerus kita jalani. Kita kenal dalam hitungan detik, ya. Kita juga melihat kematian dalam hidup kita terus-menerus, entah itu orang asing, tetangga, kenalan, atau anggota keluarga kita. Karena kematian jelas ada di sekitar kita dan kita kita hidup dengan pemahaman bahwasanya kita akan mati, manusia berusaha menghindari tanggung jawab atas kefanaan mereka dan yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Nah, manusia mengungkapkan penghindaran mereka dalam ungkapan seperti suatu hari nanti seseorang akan mati juga, pada akhirnya nanti juga orang semua bakal mati. Tapi sekarang ini tidak ada hubungannya dengan kita dan suatu suatu saat nanti akan mati. Pembicaraan seperti itu memungkinkan ambiguity dan cara kematian telah diinterpretasikan secara publik sebagai sesuatu yang akan terjadi suatu saat, tapi tidak segera. Ya, memungkinkan manusia untuk melupakan kebenaran tentang konstanta kemungkinan-kemungkinan kematian mereka sendiri. Atau mungkin tidak terjadi, ya. Bisa dibilang nggak penting kalau mereka di dalam kecemasan. Nah, Heidegger menyatakan seseorang menghadapi ketidakmungkinan terlibat dengan dunia tanpa entitas apapun untuk mengalihkan perhatian mereka. Ya, subjek mengalami kemungkinan kehampaan dari
Nah, di sini ada Kirillov's Epiphany atau pengalaman Kirillov tentang keberadaan menuju kematian yang otentik atau di saat pencerahan, bertujuan untuk membuktikan kemungkinan membebaskan umat manusia dari kecanduan mereka pada rasa sakit dan ketakutan. Sedangkan untuk Heidegger, seseorang dapat mengalami ketiadaan murni kematian dalam kecemasan. Kirillov percaya bahwasanya seseorang hanya dapat memiliki momen pencerahan seperti itu jika seseorang menginginkan kematiannya sendiri. Ada saat-saat di mana kita mencapai waktu yang tiba-tiba berhenti dan itu akan menjadi abadi. Kalau kata itu ya, kalau misalkan kepercayaan Kirillov. Kedamaian yang diakui bahwasannya Kirillov sedang mencari keadaan mistis tanpa waktu yang disebut juga sebagai hadiah abadi. Nah, Kirillov sama seperti Stavrogin, yaitu seorang pecandu intensitas. Jadi dia mengatasi batas keterbatasannya sendiri jika hanya sesaat melalui pengalaman transendensi yang bersifat subjektif atau bisa dibilang tuh imanen. Ya, pengalaman ini adalah sumum bonum atau jika diartikan itu adalah kebaikan tertinggi di dalam hidupnya. Lantas apakah Kirillov memiliki pencerahan? Pengalaman Kirillov berbagi setidaknya 3 dari 4 pengalaman pencerahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu kefanaan, kepasifan, ketidakmampuan. Nah, sehubungan dengan apa yang diberikan Kirillov untuk dipahami tentang kematian dalam pencerahannya, penting untuk mencatat 2 hal. Pertama, Kirillov sudah secara eksplisit memiliki pemahaman khusus tentang sifat eksistensial menuju kematian dan bagaimana orang berusaha menghindari tanggung jawab ini karena takut akan rasa sakit. Nah, setelah pencerahan, nah Kirillov mengucapkan 3 kata yang mengarahkan ke dirinya sendiri, yaitu sekarang, sekarang, dan sekarang. Kata ini dapat menyarankan setidaknya 2 interpretasi. Pencerahan adalah satu penegasan saat ini merupakan upaya untuk mengungkapkan keadaan keabadian mistik atau yang disebut dengan hadiah abadi tadi, yang diinginkan oleh Kirillov. Namun, pengalaman Kirillov tentu bukanlah momen yang dipenuhi dengan kegembiraan sederhana aja, yang seperti apa yang diharapkan Kirillov itu sendiri. Dalam menghubungkannya dengan ciri-ciri inti dari pencerahan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Kirillov memang memiliki pencerahan, bahkan jika itu dipenuhi dengan kekacauan dan ketidakberartian daripada kegembiraan itu sendiri. Pengalaman adalah suatu yang manusia dalam bentuk duniawinya itu tidak dapat bertahan. 2 kemungkinan interpretasi berasal dari sini. Entah Kirillov setelah mengalami ketiadaan yang tidak dapat dialami, menembak dirinya sendiri, berharap untuk mengalahkan kematian dan melepaskan keterbatasan dari bentuk duniawinya. Untuk menjadi manusia dewa atau semigod, seperti yang ia inginkan, yang ia nobatkan, atau pengalaman yang seperti itu diisi dengan sebuah teror yang meluap, dan pada akhirnya dia tidak tahan mengalami sebuah jurang maut ini, dan karena dia kewalahan akhirnya dia pun bunuh diri. Selanjutnya, nah di sini tuh ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah kebebasan tanggung jawab. Dostoevsky menganggap kebebasan sebagai bagian penting dari eksistensi manusia. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan juga membawa tanggung jawab moral. Menurutnya, manusia harus bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan hidupnya. Dan kesadaran akan tanggung jawab ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan penderitaan. 2. Penderitaan dan ketidakadilan. Dalam karya-karyanya seperti Kejahatan dan Hukuman dan Karamazov Bersaudara, Dostoevsky
mengeksplorasi penderitaan dan ketidakadilan yang ada dalam dunia ini. Ia menganggap penderitaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia. Dan melalui karakter-karakternya, ia pun mempertanyakan arti dan tujuan dari penderitaan tersebut. 3. Agama dan keberagaman. Dostoevsky memiliki minat yang mendalam terhadap agama dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat keberagamaan. Ia menganggap nilai-nilai agama merupakan sumber ya nilai-nilai moral yang fundamental. Dan melalui karakter-karakternya, ia memperdebatkan peran agama dalam hidup manusia dan ketegangan antara iman dan keraguan. 4. Ketidakpastian dan kehidupan absurd. Dostoevsky mengeksplorasi ketidakpastian dan kehidupan absurd dalam karyanya. Ia mempertanyakan makna hidup dan eksistensi manusia, serta menggambarkan kehidupan sebagai perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi. Ya, meskipun pemikiran Dostoevsky tidak dianggap sebagai eksistensialisme dalam arti yang sempit, karyanya memperkenalkan banyak tema eksistensial yang menjadi pusat perhatian aliran filsafat tersebut. Pemikiran-pemikirannya mengajak kita untuk merenungkan kondisi manusia, kebebasan, tanggung jawab, penderitaan, dan pertanyaan-pertanyaan keberagaman yang menjadi bagian integral dari eksistensi manusia. Sekian. Dan terima kasih. Berikut, ya, sekian dan terima kasih.